Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang bentuk-bentuk energi. Nah, kita review dulu. Jadi, secara pengertian, energi itu apa? Ya, benar banget. Jadi, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi atau bentuk-bentuk energi yang akan kita bahas, itu yang pertama ada yang namanya energi potensial. Secara pengertian, energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat posisinya. Nah, kita langsung saja ke rumus ya. Kalau energi potensial, itu rumusnya adalah M massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ini ada massa, G-nya itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi maksudnya, dan H-nya itu adalah posisinya atau ketinggian. Satuan massanya itu kilo, gravitasinya adalah meter per second kuadrat, ketinggiannya adalah meter, dan energi potensialnya satuannya adalah joule. Selain rumus ini, rumus yang bisa kita gunakan nantinya itu adalah EP sama dengan W dikali H. W ini merupakan gaya berat, satuannya adalah Newton, dan H-nya itu ketinggian, satuannya meter. Selanjutnya ada yang namanya energi kinetik. Kalau secara pengertian, kira-kira energi kinetik seperti apa? Ya, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi bergerak. Kalau ini akibat posisi. Oke, nah rumus yang akan kita gunakan itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Masih hafal ya? Ini pertama kali kita mengenal energi kinetik itu ada di SMP. Nah, M-nya sendiri itu adalah massa, satuannya kilo, kemudian V-nya itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian EK-nya jangan lupa satuannya sama joule. Oke, kemudian tadi kan kita udah belajar tentang energi kinetik sama energi potensial. Nah, jenis-jenis energi potensial dan energi kinetik itu terbagi lagi nih menjadi energi-energi lain. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah energi kalor. Untuk energi kalor itu artinya suhu benda itu akan mengalami perubahan jika benda menerima atau melepaskan energi. Nah, itulah yang disebut sebagai kalor. Nah, energi kalor itu dikategorikan sebagai energi kinetik. Energinya akan berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi ini masuk ke energi kinetik dan dia bergantung pada suhu. Untuk rumus yang akan kita gunakan itu adalah Q mc delta T. Q-nya itu adalah kalor yang diterima atau dilepas, satuannya adalah joule, kemudian M-nya itu adalah massa, satuannya kilo, kemudian C kecil itu adalah kalor jenis, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, lalu delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, sebenarnya energi kalor itu ada di materi kelas 11, nanti hubungannya dengan azas Black kayak gitu-gitu sama kapasitas kalor kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih detail tentang energi kalor, kalian bisa cek di playlist kelas 11. Kemudian selain energi kalor, ada juga yang namanya energi apa? Energi listrik.
Energi listrik itu adalah energi yang dihasilkan oleh sumber listrik seperti baterai, aki, generator, reaktor nuklir, dan panel surya. Nah, energi listrik ini digolongkan ke energi potensial dan kinetik. Jadi ini masuk ke dalam ini ya, EP ataupun EK. Kok bisa, Kak? Oke, jadi gini. Energi listrik itu masuk ke dalam energi potensial, soalnya energinya terdapat dalam muatan listrik dan arus listrik. Kalau misalkan kenapa digolongkan ke dalam energi kinetik, itu karena aliran arus listriknya itu mengalir dari sumber energi listrik ke benda penerimanya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk rumusnya sendiri ini cukup banyak. Yang pertama ada W sama dengan VIT atau irit I kuadrat RT atau V kuadrat per R dikali T. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan, di mana W itu merupakan energi listrik. Satuannya apa kira-kira? Ya, Joule ya. Kemudian ada V. V itu berhubungan dengan listrik, yaitu adalah tegangan listrik. Satuannya apa? Volt. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik. Satuannya apa? Ampere. Lalu ada R. Masih ingat apa ini? Ya, hambatan listrik. Satuannya adalah ohm, dan T itu merupakan selang waktu, di mana satuannya itu adalah second. Selanjutnya, yang terakhir kita juga akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Jadi, ada yang namanya EM. EM itu adalah energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Secara pengertian, energi mekanik itu merupakan energi gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, biasanya terjadi pada benda yang misalkan jatuh dari ketinggian atau ada perbedaan ketinggian. Nah, biasanya nanti kita menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi, kita contohkan ya, kalau misalkan ada benda, misalkan bola kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, seperti ini kan berarti bolanya akan turun gitu ya, karena akan jatuh gitu ya. Nah, itu benda tersebut atau bola tersebut itu akan mengalami perubahan bentuk energi. Nah, bentuk perubahan energi itu dari energi potensial menjadi energi kinetik sesuai dengan gerakan bendanya. Nah, inilah nanti kita akan menghitung dengan menggunakan energi mekanik. Jadi, kalau kita rumuskan, energi mekanik itu merupakan energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Kemudian, nanti kita juga punya rumus dari hukum kekekalan energi, di mana EM1 sama dengan EM2. Jadi nanti kalian jabarkan nih, ini ada EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadi kalau misalkan kita melihat benda ada yang jatuh dari atas, perlu diingat ketika benda tersebut berada pada titik paling tinggi, itu kan akan diam sepersekian detik, ya kan? Sehingga EK-nya itu nanti 0. Kenapa? Ya karena kecepatannya nggak ada, karena dia akan berhenti, ya kan? Nah, sedangkan untuk yang paling bawah, dia tidak memiliki ketinggian, sehingga nanti energi potensialnya itu akan bernilai 0, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang efisiensi energi. Perlu kita ketahui, jadi energi itu kan bisa mengalami perubahan bentuk ya. Jadi misalkan nih dari energi energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggunakan alat elektronik setrika ya. Itu kan kita colokkan dulu berarti energi listrik. Kemudian nanti setrikanya menjadi panas, berubah menjadi energi panas gitu ya. Nah, jadi dalam peristiwa perubahan energi itu tidak semua energi yang diberikan akan diterima seluruhnya. Jadi ada energi yang terbuang atau menjadi bentuk energi lainnya. Nah, oleh karena itu ada
istilah yang namanya efisiensi. Jadi secara pengertian, efisiensi itu adalah perbandingan energi masukan dan energi keluaran. Rumusnya itu adalah epsilon, bukan epsilon ya, ini apa ya? Kita nyebutnya apa ya? Yaudah efisiensi gitu aja ya. Efisiensi sama dengan energi yang dikeluarkan dibagi energi yang masuk dikali 100%. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi nanti dalam persen ya. Kemudian ini energi out itu adalah energi yang dikeluarkan sistem. Satuan energi jangan lupa joule. Sedangkan E-in itu adalah energi yang dimasukkan sistem. Satuannya joule. Oke, sementara itu dulu. Untuk next video nanti kita akan bahas tentang latihan soalnya.